Bismillahirrahmanirrahim. Afosat, sekarang ini fenomena sekarang qadarullah ya, kita sedang viral nih masalah dukun dan perdukunan. Bagaimana tinjauan syariat tentang seorang datang ke dukun itu? Jadi begini, pertama mungkin dukun itu apa yang dimaksud dengan dukun ya? Dalam bahasa syariat dukun itu adalah al-kahin. Al-kahin, yakni orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Itu disebut kahin, disebut dukun. Berarti orang yang datang ke dukun berarti ada hukumnya dalam syariat. Yang pertama dihukumi kafir, batal syahadatnya. Yaitu orang yang datang ke dukun bertanya tentang gaib yang mutlak. Jadi perkara gaib yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala saja, tentang kapan kiamat, tentang bagaimana nasib seseorang, itu gaib mutlak. Jadi gaib dibagi dua oleh para ulama. Pertama gaib mutlak ini, yang kedua gaib nisbi. Gaib nisbi yakni perkara gaib yang ini diketahui oleh sebagian orang, namun sebagian yang lain tidak mengetahuinya. Contoh gaib nisbi itu adalah misalnya seseorang kehilangan barang, maka bagi yang kehilangan itu gaib. Tapi bagi yang mencuri barang, dia tidak gaib. Nah berarti hilangnya barang yang dicuri orang ini namanya perkara gaib yang nisbi. Adapun masalah kapan mati itu gaib mutlak. Nah orang yang bertanya tentang gaib mutlak tadi ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Karena perkara ini tidak boleh ditanyakan kepada siapapun kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Yang kedua, orang yang datang ke dukun dihukumi dengan kufur, keluar dari Islam juga, batal syahadatnya kalau dia bertanya tentang gaib yang nisbi, ya, bertanya tentang gaib yang nisbi, tapi dia meyakini dukun tahu perkara gaib. Nah, jadi kafirnya orang ini karena meyakini dukun tahu perkara gaib, walaupun tanya tentang gaib nisbi. Misalnya ada orang yang datang ke dukun karena kehilangan motor. Lalu dia tanya ke dukun, Pak dukun, engkau tahu gaib. Maka di mana motor saya? Maka ini kufur. Karena meyakini dukun tahu perkara gaib. Ya. Tapi ini yang kedua ya. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah orang yang datang ke dukun, bertanya tentang gaib yang nisbi. Perhatikan perbedaan dengan yang kedua tadi. Yang ketiga ini datang ke dukun, bertanya tentang gaib nisbi. Namun dia tidak meyakini kalau dukun tahu perkara gaib. Tidak meyakini dukun tahu perkara gaib. Tapi orang ini tanya ke dukun karena dia tahu kalau dukun nanti akan diberitahu oleh jin atau oleh siapa. Nah, ini tidak sampai kafir keluar dari Islam, tapi dihukumi ini kufur kecil. Dan sholatnya selama 40 hari, 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan fa sa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah." Siapa yang datang ke dukun lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka sholatnya nggak diterima selama 40 hari atau 40 malam. Berarti ada dua hukuman bagi orang ini. Memang tidak kafir yang pertama, tapi kufur kecil ya, bukan kufur akbar, keluar dari Islam, dah kufur kecil. Dan hukuman kedua, dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Inilah 3 rincian orang yang datang ke dukun, hukumnya dalam syariat. Yang pertama kufur akbar ya, keluar dari Islam. Yang kedua juga kufur akbar, keluar dari Islam. Yang ketiga dia kufur kecil dan sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT selama 40 hari 40 malam. Nah, mungkin ada yang ke dukun tujuannya untuk silaturahim, ini lain ya. Itu bahkan berpahala ya. Karena dia mungkin kerabatnya dukun ya, saudaranya jadi dukun. Silaturahim boleh enggak? Ya boleh, bahkan berpahala. Ustaz jelas dan cukup untuk ini. Adapun hal lainnya mungkin nanti saya tanyakan lagi. Baik, barakallahu.